Korea Utara ingin bantu Rusia, perintahkan bersiap untuk mobilisasi pasukan. Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkap oleh sumber dari provinsi Pyongan Utara. Sumber tersebut mengungkap bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berkuasa, Partai Buruh Korea, yang diberitahu pada rapat pribadi, kemudian disebarkan ke seluruh negara. Kemarin, setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita, Rusia, sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA, seperti dikutip dari VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap diimobilisasi setiap saat. Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea, menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Uni Soviet saat itu mendapatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tidak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Tapi menurut sumber itu, mereka berpikir mengapa pihak otoritas Korea Utara merahasiakan berita tersebut. Anggota partai tentu sudah tidak tahu mengenai berita itu dari kenalan mereka di Cina bahwa perang telah dimulai, tapi mereka lebih tertarik apa sebab Rusia menginvasi Ukraina. Sumber kedua mengamini informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Mereka, otoritas Korea Utara, tidak hanya mengatakan Rusia sedang perang, mereka juga memerintahkan kami untuk bersiap ikut dalam peperangan secepatnya dalam kondisi apapun. Sebagai tanggapan, beberapa warga menunjukkan reaksi radikal, mengatakan mereka berharap perang akan pecah dan sistem menjijikkan yang kita jalani ini akan berakhir. Ada apa di balik dukungan kuat Inggris ke Ukraina? Hubungan Rusia dan Inggris semakin panas di tengah serangan Moskow ke Ukraina. Baru-baru ini hubungan Rusia-Inggris memanas setelah keluarnya pernyataan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heappey yang mengatakan sah bagi Ukraina untuk memburu target di wilayah Rusia demi mengganggu jalur logistik. Dalam sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, Kremlin mengatakan pernyataan itu merupakan provokasi. Pihaknya juga telah mempersiapkan respon bila Ukraina menuruti saran kerajaan tersebut. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung London terhadap rezim Kiev jika tindakan tersebut dilakukan. Rusia akan mengarahkannya pada respon proporsional, kata Kementerian Pertahanan seperti dikutip Reuters. Seperti yang telah kami peringatkan, Angkatan Bersenjata Rusia siap sepanjang waktu untuk meluncurkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi ke pusat pengambilan keputusan di Kiev. Kementerian itu menambahkan, jika pihaknya tidak peduli bila serangan balasan yang dilancarkan itu mengenai target milik negara barat di Ukraina, seperti perwakilan negara barat. Lalu mengapa Inggris sangat mendukung Ukraina dalam konflik dengan Rusia?
Sejak Brexit, Inggris telah meninggalkan Eropa dan berjuang menemukan sekutu alami sebagai pemain global tunggal. Perang di Ukraina rupanya dapat membantu Inggris menjalin ikatan baru dengan mitra lama. Sudah beberapa waktu sejak kata-kata persatuan diucapkan antara para pemimpin Inggris dan Eropa. Sejak Brexit, hubungan di kedua belah pihak telah ditandai oleh antagonisme, negosiasi yang terhenti dan briefing balasan kepada pers. Namun perang di Ukraina telah menyatukan negara di barat melawan musuh bersama, yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama 7 minggu terakhir, Inggris telah berdiri bahu-membahu dengan sekutu di Uni Eropa, NATO, dan di seluruh dunia untuk mengutuk tindakan Rusia dan mendukung perjuangan Ukraina. Ini adalah peluang besar bagi Inggris untuk menemukan suaranya dengan cara yang sangat positif, kata Dr. Melanie Garson, dosen resolusi konflik dan keamanan internasional di Departemen Ilmu Politik UCL. Inggris juga telah mengambil kesempatan untuk mengangkat suaranya sebagai pembela demokrasi dan kebebasan untuk memastikan itu adalah bagian dari percakapan internasional. Peningkatan kerjasama dengan negara lain selama perang di Ukraina juga meningkatkan potensi ikatan baru antara Inggris dan UE. Pasca Brexit, Inggris berusaha untuk mengalihkan diri dari Eropa menuju Indo-Pasifik pada September 2021. Ia mengumumkan aliansi AUKUS, fakta militer dengan Amerika Serikat dan Australia yang terkenal melecehkan Perancis. Inggris sedang menyesuaikan diri, kata Garson. Itu harus menemukan suara terutama pada keamanan dan pertahanan, tetapi itu berjuang untuk melakukannya. Aliansi AUKUS mengikuti negosiasi Brexit yang gagal, yang berarti ketika Inggris meninggalkan UE tidak ada perjanjian keamanan kebijakan luar negeri resmi sepanjang pembicaraan